Kemudian tadarus Al-Quran, sekarang nih tadarus Al-Quran jahar, kita bacanya jahar. Yang penting benar, penting ini saya sampaikan, bagi yang belum fasihah membaca Al-Quran, diupayakan jangan menggunakan pengeras suara dengan sengaja memperdengarkan bacaannya yang masih banyak salahnya. Ya, yang belum fasihah masih banyak salah tajwidnya. Jangan sampai pakai speaker masjid, speaker luar, kadang terlalu lebay. Bacaan masih tang tok, pengen tadarusan di masjid pakai speaker, kemudian di vlog lagi. Iya, tanu gitu, lebay gitu teh. Benahi dulu bacaannya, karena itu akan membuat dosa orang yang faham ilmu tajwid ketika mendengar dia salah tapi tidak membenahinya. Sedangkan kalau banyak yang faham ilmu tajwid yang di rumah mendengarnya kemudian tidak membenahi orang tersebut, maka yang dosa jadi banyak. Kira-kira kalau yang pakai pengeras suara yang sudah fasihah, yang bagus bacaannya, yang benar tajwidnya, yang kira-kira belum benar tajwidnya, nggak usah pakai pengeras suara ingin memperdengarkan diri, apalagi ngevlog. Cing atau benahi hati orang teh, ya. Jangan karena dunia, jangan karena ingin mendapatkan respon-respon dari netizen. Tujuan kita itu harus bagus, harus benar, tulus. Yang ngajak, tapi harus tahu diri kalau belum benar bacaan Qurannya, nggak usah pakai speaker masjid. Bikin dosa orang itu. Yang lain aja berikan kepada yang memang mampu. Kira-kira belum mampu kita fasihahnya, gak usah pakai speaker, biasa aja lah, ngaji-ngaji aja. Nah, tadarus Al-Quran, berkumpul bersama membaca Al-Quran di suatu tempat, itu sunnah Rasul. Ini kan sering dibid'ahkan oleh orang Wahabi, padahal haditsnya kuat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya kuat. Tidaklah suatu kaum itu lebih dari satu orang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum ngumpul di salah satu tempat ibadah kepada Allah, entah masjid, musola, majelis, atau di rumah yang sedang digunakan untuk berkumpul bersama. Untuk apa? Yatluna kitaballahi, yang mereka semua membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, nah ini kalimat tadarus tuh ini, wa yatadarasunahu, dan mereka ngederes mempelajari Al-Quran tersebut bersama-sama. Tajwidnya dipelajari. Kalau dulu kan gitu ya, ngumpul nih, bikin halqah. Halqah itu lingkaran. Nanti saling, terutama yang sudah paham, itu membenahi bacaan anggota halqah tersebut yang belum benar. Jadi per orang, yang lain melihat, memperhatikan, per orang gantian baca, begitu. Yang lain memperhatikan. Cara yang bagus seperti itu. Terus sampai mutar ngeliling. Nanti kalau ada yang salah jangan diam itunya, ya, gurunya ataupun yang mimpinnya, leadernya, yang memang faham tajwid. Pada saat ada yang salah langsung berhentikan. Bacanya gini, seperti itu. Ketika berkumpul bersama untuk baca Al-Quran dan mempelajarinya, illa haffathumul malaikatu, tiada lain kecuali para malaikat akan berkumpul menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan limpahan rahmat bagaikan hujan yang deras. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenteraman. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluknya yang lain.
Nah sekarang kita di rumah gak pernah tadarus dengan keluarga. Cobalah jadikan rumah kita itu menjadi, kita aja keluarga ngumpul, yuk tadarus Al-Quran, gantian baca sedikit-sedikit, satu makro nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, yang penting belajar bener bacanya. Saat itu akan ada ketentraman, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jangan pula begini, kalau diajak tadarusan belajar Quran nggak mau. Jangan begitu. Sampai kapan? Harus mau Quran. Ketika kita mempelajari urusan duniawi, proyek kita pelajari, bisnis kita pelajari, urusan kita, urusan duniawi lah pokoknya dipelajari, perbankan kita pelajari, perpajakan, sakitu riut, nah kudu ngaluarkeun duit, oke, dipelajari, dilakonin, sampai harus datang ke tempat yang lain, kursus-kursus, training mesin, ke Jepang, ke Thailand, ke Filipina, ke Australia, ke Amerika, dijabanin hanya untuk mempelajari ilmu duniawi. Tapi untuk Al-Quran kita nggak mau datang ke gurunya, nggak mau datang ke majelis tadarus Quran, ke majelis tilawah Quran, ke majelis tahsinul Quran, tajwidul Quran, nggak mau datang, padahal ada dekat dan kita sudah tahu di situ ada, tapi kita tidak mau belajar itu, atau kita tidak mau mendatangkan guru tajwid Al-Quran yang mumpuni ke rumah kita untuk kita belajar. Berarti memang kita tidak perhatian dengan agama, tidak perhatian dengan Allah. Di satu sisi kita menginginkan Allah supaya memperhatikan kita. Wow. Yang begitu gimana? Berkahnya hilang. Jangan harap Allah akan selalu memberikan kemudahan, pertolongan, naungan.